nggak mau itu duit lo. Gua mau pimpinan lu sini. Jangan gitu Pak, harga saya kerja di sini Pak. Kalau lu kerja di sini, sampai itu amanah lo. Udah saya sampaikan, saya juga amanah Pak. Viral di media sosial, seorang anggota Ormas memaki petugas keamanan perusahaan plastik di Cikiwul, Bantar Gebang, Kota Bekasi. Aksi itu dipicu lantaran preman tak terima setelah diberi tunjangan hari raya sebesar Rp20.000. Kalau gua tutup jalan di depan, kalau bisa bergerak. Ya. Hah? Ya Bu. Ya gimana, kita kan sesuai prosedur juga Pak. Prosedur buat nih, gua mau ketemu pimpinan lu sini siapa? Dalam video berdurasi 2 menit ini, seorang preman bernama Suhada memaki petugas keamanan dan meminta bertemu dengan pemimpin perusahaan. Usai videonya viral di media sosial, pelaku mengunggah video klarifikasi dan meminta maaf ke publik. Pelaku juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Dengan kejadian yang viral di TikTok tempo hari yang telah membuat warga Cikiwul merasa terganggu dengan ucapan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya mengakui salah, ya, saya salah karena saya mengaku saya seorang jagoan Cikiwul. Nah, itu saya salah, ya, saya minta maaf. Dan untuk security yang tempo hari saya pernah maki-maki juga, saya minta maaf juga. Lu jangan keluarin, gua yang masukin, ngapain lu keluarin? Di sini gua yang megang pabrik-pabrik semua. Iya paham, tapi harusnya saya... Maraknya permintaan THR dari Ormas menimbulkan keresahan di masyarakat. Warga berharap kepolisian bisa menyelesaikan kasus ini sehingga tidak berulang di kemudian hari. Tim Liputan iNews melaporkan. DPR RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang TNI dalam rapat paripurna DPR ke-15. Ya, meski 2 oknum prajurit TNI terduga pelaku penembakan 3 polisi di Lampung telah ditangkap, hingga saat ini keduanya belum ditetapkan sebagai tersangka. Hasil buruk yang diraih timnas Indonesia melawan Australia membuat para penggemar kecewa. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Reni Arumsari, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, polisi memaksa massa aksi demo tolak revisi Undang-Undang TNI untuk mencegah massa masuk ke dalam gedung DPR. Ya, massa aksi sempat menjebol pagar besi gedung parlemen dengan menggunakan tali tambang. Setelah berhasil melakukan aksinya, massa merangsek masuk ke halaman gedung DPR. Polisi sempat mengimbau massa agar tidak anarkis dan tidak mencoba masuk ke gedung parlemen. Karena imbauan tidak didengar, polisi menembakkan water cannon ke arah massa. Ya, sebelumnya demo mahasiswa di pintu belakang kompleks MPR DPR RI berlangsung ricuh. Mahasiswa membakar ban dan melempari pintu masuk dengan batu sebagai bentuk protes pengesahan Undang-Undang TNI. Massa memprotes aksi ugal-ugalan DPR RI yang mengesahkan RUU TNI tanpa mengindahkan protes masyarakat. Mahasiswa protes karena khawatir Undang-Undang TNI akan mengembalikan dui fungsi TNI, proses legislasi minim partisipasi publik, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Ya, DPR RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang TNI dalam rapat paripurna DPR ke-15. Ketua DPR Puan Maharani meminta publik tidak berburuk sangka dan menegaskan prajurit aktif tetap dilarang berbisnis dan berpolitik. Sekarang tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Ketua DPR RI Puan Maharani akhirnya mengetuk palu pengesahan RUU TNI menjadi undang-undang dalam sidang paripurna yang digelar di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis pagi. Paripurna pengesahan RUU TNI dihadiri 412 anggota Dewan dan turut dihadiri Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan sejumlah pejabat lainnya. Sebanyak 8 fraksi di DPR atau seluruh fraksi menghadiri rapat paripurna dan menyatakan setuju atas RUU TNI. Tak ada penolakan dari 8 fraksi di DPR, namun masing-masing fraksi memberikan catatan. Atas pengesahan RUU TNI yang menuai kontroversi, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan Undang-Undang TNI yang baru tetap melarang prajurit aktif untuk berbisnis dan menjadi anggota partai politik. Tetap dilarang, tidak boleh berbisnis, tidak boleh menjadi anggota partai politik, dan ada beberapa lagi itu harus, dan bahkan kalau di luar dari pasal 47 bahwa ada 14 kementerian lembaga yang boleh diduduki TNI aktif, yang TNI aktif itu harus mundur atau pensiun dini. Jadi tolong jangan ada kecurigaan, jangan salah berprasangka dulu. Mari kita sama-sama baca dengan baik setelah undang-undang ini disahkan. Dalam RUU TNI yang telah disahkan, perubahan yang paling menjadi sorotan adalah jabatan TNI aktif di Kementerian Lembaga Sipil. Yakni TNI aktif kini bisa menjabat di 14 kementerian lembaga. Batas usia pensiun juga diatur berdasarkan kepangkatan, yakni paling tinggi 63 tahun untuk perwira tinggi bintang 4 dan dapat diperpanjang hingga 2 kali. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan keterangan usai memimpin sidang paripurna pengesahan Undang-Undang TNI. Dalam kesempatan ini Puan meminta demonstran membaca baik-baik Undang-Undang TNI terlebih dahulu. Dan berikut cuplikannya. Alhamdulillah baru saja rapat paripurna DPR RI mensahkan Undang-Undang TNI yang mana dari fokus pembahasannya sudah memenuhi semua azas legalitas yang memang harus dilaksanakan. Tadi sudah disampaikan dalam rapat paripurna, semua prosesnya itu sudah dalam mekanisme yang memang seharusnya dilaksanakan, dari penerimaan surat sampai mendengarkan partisipasi masyarakat, kemudian pihak-pihak yang harus didengar dan lain-lain sebagainya. Bahkan pembahasannya pun dilaksanakan secara terbuka. Kami dari DPR dan pemerintah menerima masukan dan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat yang dianggap penting dan perlu. Tentu saja juga masukan dari mahasiswa, perwakilan mahasiswa juga sudah kami dengarkan. Jadi pembahasan dari RUU TNI yang direvisi kemudian tadi disahkan menjadi undang-undang, ada 3 pasal yang fokus kemudian dibahas, yaitu pasal 7 terkait dengan OMSP, operasi militer, kemudian terkait dengan pasal 47 yang mana ada penambahan dari 10 bidang yang memang bisa ditempati oleh TNI aktif dari 10 menjadi 14. Kemudian masalah
pensiun, yang mana ada masalah keadilan. Jadi hanya 3 hal tersebut, dan tadi kami juga sudah menegaskan bahwa kami DPR RI dan pemerintah tetap menegaskan bahwa tetap mengedepankan supremasi sipil, kemudian hak-hak demokrasi, kemudian juga hak asasi manusia sesuai dengan aturan perundangan di Indonesia dan internasional. Jadi kami berharap dan menghimbau adik-adik mahasiswa yang saat ini mungkin masih belum mendapatkan penjelasan atau keterangan yang dibutuhkan, nanti kami siap untuk memberikan penjelasan bahwa apa yang dikhawatirkan, apa yang dicurigai bahwa ada berita-berita yang kemudian revisi Undang-Undang TNI ini tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, insya Allah tidak. Dan kami juga berharap bahwa revisi Undang-Undang TNI yang kemudian tadi sudah disahkan adalah nantinya ke depan akan bisa bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara. Ini menjadi kritik dari yang menjadi kritik dari RUT, pembahasan RUT ini adalah pembahasannya yang dilakukan secara tertutup, Mbak Puan. Dalam artian sampai saat ini draftnya belum ada yang menerima, draft yang sudah disahkan dan diketuk palu hari ini belum ada yang menerima, dan semalam juga sempat ada pertemuan tertutup antara Komisi 1 dengan Menteri Hukum dan pemerintah lainnya. Nah, ini yang menjadi kritik adalah pembahasan yang secara tertutup. Ini bagaimana, Mbak Puan? Setelah disahkan, tentu saja nanti akan kami berikan apa yang sudah akan diputuskan. Tapi tadi yang seperti saya sampaikan, 3 hal yang kemudian menjadi perbincangan atau kemudian hal-hal yang kemudian diisukan, dicurigai tidak seperti yang diharapkan, insya Allah tidak akan terjadi. Mbak Puan, kemarin Pak Koalisi Masyarakat Sipil juga mengkhawatirkan TNI bisa ikut mengawasi jalannya demo nanti setelah undang-undang ini berlaku dari DPR. Memastikan ini tidak ada, nanti bisa dicek, tidak ada. Kita tetap mengedepankan supremasi sipil. Ini kan karena publikasi agenda-agenda rapat ini tidak terpublikasi, baik itu juga kepada wartawan karena dadakan dan tertutup. Itu alasannya kenapa ya, Pak? Dalam pembahasan selalu ada media. Dan setelah keluar dari ruangan, Panja selalu memberikan penjelasan apa saja yang sudah dibahas. Namun karena memang belum selesai pembahasannya dalam pembahasan tersebut, tentu saja itu belum bisa menjadi satu hal yang menjadi keputusan. Jadi hari ini karena memang sudah diputuskan antara DPR RI dan pemerintah, ini menjadi satu keputusan yang memang sudah disepakati. Nanti silakan dilihat. Mbak Puan, izin isu lain soal penemuan ladang ganja di Bromo. Mbak Puan, ini dari pimpinan DPR bagaimana sih Mbak menyikapi dan menindaklanjuti ke depannya? Ya, terkait dengan hal itu, karena memang ini baru ditemukan, harusnya hal itu tidak boleh terjadi, dan saya minta kepada aparat penegak hukum untuk menyelidiki, menindaklanjuti, dan membongkar dari mana dan kenapa itu bisa terjadi. Cukup? Terima kasih. Terkait dengan RUU P2MI, perjanjian migran kita yang tadi juga dibawakan di atas, ini kan salah satu undang-undang yang bisa memberikan payung hukum perlindungan kepada masyarakat pekerja migran kita, gimana ini? Ya, itu kan baru menjadi usul inisiatif. Nanti kalau sudah dibahas, baru kita akan bahas sama-sama. Masalahnya Lebaran, Bu. Kami di sini di DPR bersama-sama bergotong royong akan bersama-sama dengan pemerintah demi bangsa dan negara. Sikap Ibu Mega seperti apa? Mendukung. Karena memang sesuai dengan apa yang diharapkan. Ibu terkait memastikan bahwa tadi kan yang baru hanya 3, tapi untuk larangan berbisnis apakah masih sama bahwa TNI tidak boleh berbisnis? Tetap dilarang, tidak boleh berbisnis, tidak boleh menjadi anggota partai politik, dan ada beberapa lagi itu harus, dan bahkan kalau di luar dari pasal 47 bahwa cuman ada 14 kementerian lembaga yang boleh diduduki TNI aktif, yang TNI aktif itu harus mundur atau pensiun dini. Jadi tolong jangan ada kecurangan
kecurigaan, jangan salah berprasangka dulu. Mari kita sama-sama baca dengan baik setelah undang-undang ini disahkan. Kita jangan belum apa-apa berburuk sangka. Ini bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Kita sama-sama harus mempunyai pikiran positif dahulu. Sebelum membaca, sebelum melihat, tolong jangan berburuk sangka dan berprasangka negatif. Pasal 7 soal terkait lebaran, OMSP, Bu, persiapan lebaran. soal OMSP ini tidak diatur masa tenggat TNI yang melakukan operasi di luar militer. Ini dikhawatirkan karena bisa menambah kewenangan. Seperti apa? Itu nanti diatur dalam PP dan insya Allah jangan sampai terjadi ada operasi militer. Ini kan hanya untuk antisipasi dan mitigasi. Jikalau terjadi akan dilaksanakan hal seperti itu. Namun jika tidak, jangan sampai terjadi, dan itu hanya penambahannya itu adalah untuk cyber dan penyelamatan warga negara di luar negeri jika dibutuhkan. Persiapan Apa? Loh, sudah ada di undang-undang. Udah ada di undang-undang, kita kan berpayungnya payung undang-undang. Wah, ini udah terlalu... Kemarin ada desakan RUU Polri supaya segera dibahas karena KUHP sekarang lagi digarap di Liga. Ini seperti apa, Mbak? Belum ada surprise dan kita lihat lagi ya. Udah dulu, ini lagi lebaran. Nanti habis lagi puasa mau menuju lebaran ini udah jam kritis. Iya benar. Ya. Terima kasih. Ya pemirsa, dalam rapat paripurna DPR RI, Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto menegaskan perumusan revisi Undang-Undang TNI telah melalui proses panjang, termasuk diantaranya dengan meaningful participation melalui rapat dengan pendapat umum yang menghadirkan pakar, perwakilan LSM, dan stakeholder terkait. Meaningful participation diwujudkan melalui rapat dengar pendapat umum yang diselenggarakan tanggal 3, 4, 10, dan 18 Maret 2025. RDPU tersebut bertujuan untuk memperoleh masukan terhadap substansi revisi undang-undang, yaitu dengan pakar dan akademisi, mulai dari Mayor Jenderal TNI Rodon Pedrason, ini orang Indonesia hanya namanya kayak Spanyol. Kemudian Tengku Reza Syah, dan kemudian Dr. Kusnanto Anggoro. Dengan lembaga swadaya masyarakat, setara dan imparsial. Dengan Persatuan Purnawiran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dipimpin oleh Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Komisi tentu saja juga melakukan rapat kerja dengan Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretaris Negara. Kemudian komisi juga melakukan rapat kerja dengan Panglima TNI, Kasat, Kasal, dan Kasau. Panja RUU TNI, Komisi DPR RI melaksanakan rapat panja dengan pemerintah dari tanggal 14 sampai dengan 18 Maret 2025. Dan yang terakhir, Komisi melakukan rapat kerja dalam rangka perundingan tingkat 1 dengan Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 18 Maret.